Halo, Halo. selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cheryl Brilianuli. Di sini kami akan mereview paper kami. Kami ada berkelompok dan kawan saya bernama. Perkenalkan, nama saya Devino Gede Santos dengan NIM 23120082. Terima kasih. Ada juga. Halo, perkenalkan nama saya Yuda Arun Balun dengan NIM 23120040 dari Studi Teknik Informatika Semester 1 semester 5. Saya Dosen Arya Subani dengan NIM 23120042. Dan saya Cheryl Brilianuli dengan NIM 23120067 dari semester 5. Oke, di sini kita akan langsung saja bacakan jurnal kami yang berjudul Deteksi Kualitas Buah Jeruk Menggunakan Citra Digital dan Support Vector Machine atau SVM. Kepada pembicara pertama, silakan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Cheryl Brilianuli dengan NIM 23120067. Saya dari kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan paper pengolahan citra digital dengan judul Deteksi Kualitas Buah Jeruk Menggunakan Citra Digital dan Support Vector Machine (SPM). Yang pertama ada abstrak. Penentuan kualitas buah jeruk masih banyak dilakukan secara manual melalui pengamatan visual, sehingga bersifat subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penilaian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem deteksi kualitas buah jeruk berbasis pengolahan citra digital dengan memanfaatkan analisis warna dan tekstur pada kulit jeruk. Subjek penelitian adalah citra jeruk segar dan jeruk cacat yang diperoleh melalui proses akuisisi gambar dengan pencahayaan terkontrol. Data terdiri dari 200 citra jeruk yang dibagi menjadi dua kategori, yakni jeruk berkualitas baik dan jeruk cacat. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling berdasarkan variasi kondisi jeruk. Metode yang digunakan meliputi processing, konversi citra RGB ke HSV, segmentasi dan filtering, ekstraksi fitur, warna atau nilai rata-rata hues, saturation value, serta ekstraksi fitur tekstur menggunakan Gray Level Coherence Matrix atau GLCM. Data dianalisis menggunakan algoritma Support Vector Machine atau SVM untuk klasifikasi kualitas buah jeruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu mencapai akurasi sebesar 92,5% dalam mendeteksi kualitas jeruk. Kesimpulannya, pengolahan citra digital dengan kombinasi analisis warna dan tekstur dapat digunakan sebagai solusi objektif dan efektif untuk menentukan kualitas buah jeruk. Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah mengintegrasikan metode deep learning agar sistem lebih adaptif terhadap variasi jenis jeruk dan kondisi pencahayaan yang berbeda. Kata kunci ada di pengolahan citra digital, buah jeruk, kualitas tekstur dan warna, serta SVM. Yang pertama ada pendahuluan. Buah jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia maupun dunia. Tingginya permintaan pasar membuat kualitas buah jeruk menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan nilai jual serta kepuasan konsumen. Kualitas buah jeruk umumnya ditentukan melalui aspek visual pada bagian kulit, seperti warna, tekstur, dan kondisi permukaan. Namun penilaian kualitas tersebut hingga saat ini masih banyak dilakukan secara manual oleh petani, pedagang, maupun konsumen. Dengan cara pengamatan langsung menggunakan mata. Cara ini bersifat subjektif, dipengaruhi pengalaman serta kondisi pencahayaan sehingga sering menimbulkan perbedaan persepsi dan ketidakkonsistenan dalam penentuan kualitas buah. Hal ini dapat menyebabkan kerugian, baik bagi produsen maupun konsumen, apabila buah jeruk yang dipasarkan tidak sesuai dengan standar mutu yang diharapkan. Seiring perkembangan teknologi, pengolahan citra digital atau digital image processing menjadi salah satu pendekatan yang potensial untuk membantu proses penilaian kualitas buah secara objektif, cepat, dan akurat.
Dengan memanfaatkan analisis citra, fitur visual pada kulit buah jeruk seperti warna dan tekstur dapat diekstraksi secara matematis untuk kemudian dianalisis menggunakan metode klasifikasi berbasis komputer. Beberapa penelitian terdahulu telah berhasil menerapkan pengelolaan citra digital dalam menentukan tingkat kematangan maupun mendeteksi cacat pada buah-buahan seperti pisang, tomat, dan apel. Namun penelitian terkait deteksi kualitas buah jeruk dengan menggunakan analisis warna dan tekstur masih relatif terbatas. Padahal jeruk memiliki karakteristik visual yang khas dan sangat menentukan kualitasnya di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi kualitas buah jeruk berbasis pengolahan citra digital dengan menggunakan analisis warna dan tekstur. Ciri warna diekstraksi dengan ruang warna HSP untuk mengidentifikasi tingkat kematangan, tingkat keseragaman warna kulit jeruk. Sedangkan ciri tekstur diperoleh dengan metode Gray Level Coherence Matrix atau GLCM yang mampu menggambarkan kondisi permukaan kulit jeruk. Selanjutnya, proses klasifikasi kualitas jeruk dilakukan dengan algoritma Support Vector Machine atau SVM sebagai metode pembelajaran mesin yang memiliki tingkat akurasi tinggi dalam pemisahan data. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan sistem yang dikembangkan dapat memberikan solusi yang lebih objektif, konsisten, dan efisien dalam menentukan kualitas buah jeruk. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan aplikasi berbasis teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh petani, distributor, maupun konsumen untuk mendukung standarisasi mutu buah jeruk secara luas. Ada pula metode penelitian. Baik, kita masuk. Perkenalkan, nama saya Devino Gilberto Santos dengan NIM 23120082 kelas B semester 5. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian 2 yaitu metode penelitian. Kita masuk pada bagian 2.1 yaitu pengumpulan data. Data diperoleh melalui eksperimen laboratorium dengan melakukan akuisisi citra digital terhadap buah jeruk. Subjek penelitian adalah 200 buah jeruk dengan karakteristik berbeda, yang terdiri dari 100 jeruk dengan kualitas baik, yaitu warna kulit merata, bebas cacat, dan 100 jeruk dengan kualitas kurang baik, memiliki bercak, perubahan warna atau tekstur kulit tidak merata. Jeruk diperoleh dari pasar tradisional dan supermarket untuk memastikan variasi kualitas. Proses pengambilan gambar dilakukan menggunakan kamera digital 20 megapiksel dengan resolusi 5184 x 3456 piksel. Setiap jeruk difoto dalam kondisi pencahayaan terkendali menggunakan latar belakang putih polos agar memudahkan proses segmentasi. Data demografi jeruk dicatat berdasarkan ukuran, diameter, warna dominan kulit, serta kondisi visual kulit. Kita masuk pada bagian 2 yaitu model prototype. Dalam perancangan sistem klasifikasi ini menggunakan metode waterfall. Metode ini terdiri dari 5 proses dalam perancangan sistem yaitu requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Seperti yang terlihat pada gambar 1. Kita masuk pada bagian 2.7 yaitu pengolahan citra. Segmentasi warna. Segmentasi warna merupakan tahapan awal dalam pengolahan citra yang bertujuan untuk memisahkan objek utama yaitu buah jeruk dari latar belakang berdasarkan perbedaan warna. Tapi ini dilakukan setelah citra dikonversi dari ruang warna RGB ke HSV. Dengan HSV, informasi warna lebih stabil terhadap perubahan pencahayaan dibandingkan RGB sehingga memudahkan pemisahan objek dari background. B. Ekstraksi komponen hue. Komponen hue atau pada ruang warna HSV menunjukkan representasi warna murni dari sebuah piksel. Pada buah jeruk, nilai hue digunakan untuk membedakan kulit jeruk sehat yaitu orange cerah dan kulit jeruk cacat atau cenderung lebih gelap dan terdapat bercak kehijauan.
Untuk rumusnya sendiri yaitu H dalam kurung X, Y sama dengan komponen Hue dari piksel ke dalam kurung X, Y. Nilai Hue ini menjadi dasar untuk klasifikasi warna jeruk, di mana jeruk sehat memiliki distribusi nilai Hue yang lebih homogen dibandingkan jeruk dengan kualitas lebih rendah. C. Ekstraksi tekstur dengan gray level co-occurrence matrix GLCM. Selain warna, tekstur kulit juga menjadi indikator penting dalam menentukan kualitas. GLCM digunakan untuk menganalisis keteraturan distribusi intensitas piksel dalam citra grayscale. Dari GLCM, beberapa parameter dapat dihitung, yaitu yang pertama, parameter kontras. Parameter kontras sendiri mengukur variasi intensitas cahaya dalam citra. Untuk rumusnya sendiri, yaitu kontras sama dengan sigma I, J kali dalam kurung I, J kuadrat kali P dalam kurung I, J. Kemudian kita masuk pada bagian parameter kedua yaitu homogeneity. Homogeneity sendiri mengukur keragaman tekstur citra, yaitu dengan rumus homogeneity sama dengan sigma I, J kali P dalam kurung I, J per 1 tambah mutlak I, J. Kemudian kita masuk pada parameter ketiga yaitu parameter energi. Parameter energi mengukur keteraturan pola tekstur dengan rumus energi sama dengan sigma I, J kali P dalam kurung I, J kuadrat. Kemudian kita masuk pada parameter keempat yaitu correlation. Correlation sendiri mengukur hubungan linear antara piksel dengan rumus correlation sama dengan sigma I, J kali dalam kurung I kurang mu I tutup kurung dalam kurung I kurang mu J kali P dalam kurung I, J per sigma I, sigma J. Keterangan P, I, J adalah nilai probabilitas GLCM pada koordinat I, J, I, J. Mu adalah nilai rata-rata dan sigma adalah standar deviasi dari distribusi piksel. Kemudian kita masuk pada 2.4 klasifikasi dengan support vector machine atau SVM. Support vector machine SVM digunakan dalam penelitian ini sebagai metode klasifikasi utama untuk menentukan kualitas sebuah jeruk berdasarkan fitur yang diperoleh dari hasil pengolahan citra digital. Fitur yang diekstraksi meliputi karakteristik tekstur kontras, correlation, energi, dan homogeneity yang diperoleh melalui gray level co-occurrence matrix atau GLCM, serta fitur warna, mean, standar deviasi, skewness dari ruang warna HSV. Kombinasi tersebut memberikan representasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi visual buah jeruk. SVM bekerja dengan cara mencari hyperplane optimal yang memisahkan data ke dalam dua kelas, yaitu jeruk layak konsumsi dan jeruk tidak layak konsumsi. Pada penelitian ini digunakan fungsi kernel radial basis function atau LBF karena kemampuannya dalam menangani data yang tidak terpisahkan secara linear. Fungsi keputusan SVM dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu fungsi S sama dengan sin dalam kurung sigma I sama dengan 1 sampai N alpha I kali YI kali K kali dalam kurung X1, X tambah B tutup kurung. Dengan alpha I merupakan parameter Lagrange hasil pelatihan, Y1 label kelas sampel ke I, X1 vektor simple, K dalam kurung X1, X merupakan fungsi kernel, dan B atau bias kernel ABF didefinisikan sebagai K dalam kurung X1, Xj sama dengan XP dalam kurung minus Y dibandingkan X1 kurang Xj dibandingkan kuadrat. Kita masuk pada bagian D, yaitu perhitungan persentase area cacat pada buah jeruk. Untuk mendeteksi bersak hitam atau noda pada jeruk, citra dikonversi ke grayscale dengan rumus gray dalam kurung X, Y sama dengan 0,299 R untuk red,
ditambah 0,587 G untuk green dan tambah 0,144 B untuk blue. Kemudian dilakukan thresholding inverse untuk mendeteksi area gelap. Dengan rumus trace dalam kurung X, Y sama dengan 255 jika gray X, Y di bawah nilai T dan nilainya 0 jika lainnya. Dengan nilai ambang batas T sama dengan 60T, 60T sama dengan 60 ditentukan dari uji coba. Setelah thresholding dilakukan pencarian kontur untuk menghitung luas area cacat A1, AAI, AI, dan AI pada jeruk. Persentase area cacat terhadap area total jeruk dihitung dengan rumus persentase cacat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali A1 dibahagi A jeruk dikali 100%. Keterangan A1 adalah luas cacat area KI. A jeruk adalah luas area jeruk hasil segmentasi. Kita masuk pada 2.4 yaitu alur proses. Gambar 2 menampilkan diagram alur proses pelatihan dan validasi modal. Proses diawali dengan input data yaitu dataset citra jeruk yang telah diekstraksi fiturnya. Data tersebut kemudian melalui tahap pembagian data menjadi data latih dan data validasi. Data latih bersama dengan setting parameter yang telah ditentukan digunakan untuk proses training model SVM. Model yang dihasilkan kemudian diuji pada tahap validasi menggunakan data validasi untuk menguji tingkat akurasi. Jika akurasi belum optimal, proses dapat diulang dengan menyesuaikan parameter hingga didapatkan model klasifikasi kelayakan buah jeruk terbaik sebelum program berakhir. Terima kasih, begitu saja dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, halo, perkenalkan nama saya Yudhal Falulun dengan NIM 23120040. Di sini saya akan mereview paper yang kami telah cari untuk sebagai referensi kami untuk pada saat membuat paper kami. Referensi yang pertama dengan judul penerapan algoritma support vector machine atau SVM untuk deteksi penyakit mata katarak. Garis besar isi paper ini adalah membahas penggunaan support vector machine sebagai algoritma klasifikasi untuk mendeteksi penyakit mata katarak berdasarkan data citra latar belakang penelitian ini. Terus tingginya angka penderita mata katarak di dunia termasuk di Indonesia, serta pentingnya deteksi dini untuk mencegah kebutaan permanen. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan berbasis pengolahan citra mata menggunakan dataset publik. Prosesnya melibatkan tahapan pengumpulan data, pra-pemrosesan, ekstraksi fitur, pelatihan model SVM, serta evaluasi performa. Algoritma yang digunakan adalah support vector machine. Konsep dasar SVM mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan data menjadi dua kelas, mata sehat dan mata katarak. Karena digunakan untuk mentransformasikan data nonlinear ke ruang berdimensi lebih tinggi agar bisa dipisahkan secara linear. Dalam penelitian ini digunakan karena berbasis local binary pattern atau LBP. Ekstraksi fitur LBP. Metode ini mengekstrak tekstur citra dengan membandingkan nilai intensitas piksel terhadap tetangganya, menghasilkan vektor fitur yang kemudian dianalisis oleh SVM. Selanjutnya ada cross validation. Teknik cross validation digunakan untuk mencegah overfitting dan memastikan model dapat bekerja baik pada data baru. Data dan metodologinya. Ada datasetnya 4.222 gambar mata sehat, katarak, glaukoma, dan lain-lain dari Kaggle. Dari jumlah tersebut, 1.039 citra katarak dan 1.047 citra mata sehat digunakan klasifikasi utama. Yang pertama, format data JPEG, pembagian data 80% untuk training dan 20% untuk testing. Softwarenya memakai MATLAB 2018, digunakan untuk pemrosesan citra ekstraksi fitur, pelatihan SVM, dan evaluasi.
Terus ada pemrosesan mencakup normalisasi, penghapusan noise, median filter, serta resizing citra. Hasil dari penelitian, model SVM dengan kernel LBP mencapai akurasi 95,0355%, precision 100%, semua prediksi katarak benar, rekal 100%, semua mata katarak berhasil terdeteksi, F1 score 100%, keseimbangan precision dan rekal sangat baik. Confusion matrix menunjukkan model mampu membedakan citra sehat dan katarak dengan benar. Meski pada kondisi tertentu ada potensi bias akibat pencahayaan atau artefak citra. Ekstraksi fitur LBP terbukti menghasilkan representasi tekstur yang baik sehingga meningkatkan performa SVM. Kesimpulannya, SVM dengan kernel LBP terbukti efektif mendeteksi katarak dari citra digital dengan akurasi tinggi, 95%. Metode ini unggul karena mampu menangkap pola tekstur khas pada lensa mata penderita katarak. Model dapat dijadikan alat bantu diagnosis untuk deteksi dini katarak, sehingga berpotensi membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan. Meski hasil sangat baik, penelitian merekomendasikan eksplorasi kernel lain seperti RBF, serta penggunaan dataset yang lebih beragam untuk mengatasi keterbatasan pada citra dengan tekstur mirip. Selanjutnya, judul yang kedua, identifikasi kematangan buah nanas menggunakan citra digital dengan metode Kanner Snakeboard dan support vector machine. Algoritma yang digunakan SVM bekerja mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan kelas buah nanas matang versus buah belum matang. Data hasil ekstraksi ciri, HSV color moment, menjadi input untuk SVM. Support vector dipakai untuk menentukan margin maksimal antara dua kelas. Tujuan SVM adalah membentuk model klasifikasi yang konsisten dan akurat, sehingga bisa membantu proses pemanenan dan distribusi nanas. Hasilnya dari 5 skenario cross validation, akurasi tertinggi 93% Volt 1, akurasi rata-rata sistem 81,2%, sensitivitas tertinggi 96% Volt 1, spesifitas tertinggi 66% Volt 1. Tetapi pada volt lain nilainya cukup rendah. Hasil menunjukkan SVM cukup baik dalam mengklasifikasikan kematangan buah nanas, terutama dalam membedakan nanas matang dan belum matang. Kesimpulannya, algoritma support vector mesin berhasil diterapkan untuk mengidentifikasi kematangan buah nanas dan akurasi rata-rata 81,2% dan akurasi terbaik 93% pada salah satu skenario uji. Sistem ini berpotensi membantu petani dan distributor dalam menentukan buah yang layak dipanen atau didistribusikan. Kelemahannya, penelitian belum mengklasifikasikan jenis nanas yang berbeda dan nilai spesifitas masih rendah pada beberapa skenario. Disarankan penelitian selanjutnya memperluas dataset, menambah variasi jenis nanas, dan mencoba metode klasifikasi lain untuk meningkatkan performa sistem. Paper yang ketiga dengan judul klasifikasi citra batik menggunakan local binary pattern, LBP, dan support vector machine. Menggunakan algoritma SVM, mencari hyperplane optimal untuk memisahkan kelas citra batik berdasarkan hasil ekstraksi fitur. Digunakan kernel linear karena dataset memiliki kelas 3, kelas kecil, 3 kelas, namun jumlah sampai cukup banyak. Pendekatan one versus rest OVR digunakan agar model dapat melakukan klasifikasi multi-kelas, kaung versus lainnya, mega mendung versus lainnya, parang versus lainnya. Hasil penelitian, akurasi keseluruhan 88,89%, precision, recall, dan S1 score per kelas. Batik kaung, precision 90,9%, recall 83,3%, F1 score 86,95%. Batik mega mendung, precision 93,75%, recall 93,75%, dan F1 score 93,75%. Batik parang, precision 82,69%, recall 89,58%, dan F1 score 86%. Motif mega mendung memiliki performa terbaik karena pada pola awannya lebih khas dan mudah dibedakan. Kesalahan klasifikasi paling banyak terjadi antara kaung dan mega mendung karena keduanya sama-sama memiliki pola lengkung berulang. Kesimpulannya, kombinasi LBP dan SVM berhasil mengklasifikasikan motif batik dengan akurasi 88,89%. Lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 78-82%. LBP efektif dalam mengekstraksi pola
tekstur batik, sementara SVM mampu memisahkan kelas dengan margin optimal. Sistem ini berpotensi digunakan untuk mengotomatisasi pengenalan motif batik, dokumentasi digital di museum, hingga autentikasi keaslian batik. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode ekstraksi fitur lain atau dataset yang lebih besar agar meningkatkan hasil pengenalan. Selanjutnya ada paper keempat dengan judul Klasifikasi Jenis Daun Jeruk Menggunakan Pengolahan Citra, Linear Discriminant Analysis, dan Algoritma Support Vector Machine. Algoritma yang dipakai adalah SVM, bekerja mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan data dari dua jenis daun jeruk, misalnya daun jeruk purut dan daun jeruk Bali. Digunakan kernel linear agar pemisahan data lebih sederhana dan efisien. Keunggulan SVM adalah kemampuannya menangani data berdimensi tinggi, menghindari overfitting, dan memberikan margin pemisahan optimal antar kelas. Model ini cocok untuk klasifikasi berbasis citra karena mampu bekerja baik meski jumlah data relatif kecil. Hasil penelitiannya, jumlah data 27 citra daun jeruk yang dibagi menjadi data latih dan data uji, akurasi LDE 87,11%, akurasi SVM 95,3% lebih tinggi dibanding LDA. Grafik hasil uji menunjukkan bahwa SVM lebih konsisten dalam mengklasifikasikan jenis daun jeruk dibandingkan metode LDA. Faktor keberhasilan SVM adalah kemampuannya mengolah data fitur HSV, eksentrisitas dengan margin optimal sehingga pemisahan antara kelas lebih jelas. Kesimpulannya, sistem klasifikasi jenis daun jeruk berbasis pengolahan citra bersama SVM terbukti lebih akurat dibandingkan LDA dengan akurasi mencapai 95,3%. Penelitian ini membuktikan bahwa SVM efektif digunakan untuk masalah klasifikasi citra daun jeruk, bahkan dengan dataset kecil. Penerapan sistem ini dapat membantu identifikasi otomatis jenis daun jeruk untuk keperluan industri pangan, pertanian, dan penelitian botani. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan dataset yang lebih besar dan kernel non-linear untuk meningkatkan akurasi serta generalisasi sistem. Paper selanjutnya, paper yang kelima, identifikasi kualitas ikan cakalang segar berbasis citra mata menggunakan metode support vector machine dengan fungsi kernel radial basis function. Algoritma yang digunakan adalah SVM mencari hyperplanes untuk optimal memisahkan dua kelas, ikan segar versus ikan tidak segar. Digunakan kernel EBF agar SVM mampu menangani distribusi data non-linear. Model SVM dilatih menggunakan fitur tekstur GLCM dan warna HSV, sehingga dapat mengenali perbedaan visual pada mata ikan. Validasi menggunakan K-fold cross validation, memastikan model tidak overfitting dan hasil lebih konsisten. Hasil penelitiannya, akurasi data uji 92,8%, precision 91,7%, recall 95,4%, specificity 99,9%, F1 score 93,4%. Cross validation K10 akurasi tertinggi 94,54% dengan deviasi standar 1,69, menunjukkan kestabilan model. Hasil klasifikasi sistem berbasis web juga menunjukkan performa baik, meskipun terdapat beberapa kesalahan akibat variasi pencahayaan dan posisi pengambilan gambar. Kesimpulannya, algoritma SVM dengan kernel EBF mampu mendeteksi kualitas ikan cakalang segar berdasarkan citra mata dengan akurasi tinggi 92,8%. Evaluasi melalui K-fold cross validation menggunakan keandalan model dengan rata-rata akurasi 93,37%. Sistem ini potensial digunakan untuk deteksi otomatis kesadaran ikan, membantu menjaga mutu produk perikanan, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Penelitian lanjutan disarankan menambahkan teknik bounding box agar fokus pada ikan lebih tepat, serta mengembangkan aplikasi berbasis mobile untuk menggunakan praktis di lapangan. Selanjutnya ada paper ke-6 dengan judul verifikasi kualitas gambar dengan algoritma support vector machine untuk studi kasus ulos Batak Toba. Menggunakan algoritma penelitian ini menggunakan non-linear support vector machine dengan 3 kernel berbeda, yaitu Gaussian RBF, polinomial, dan sigmoid. Model SVM dibentuk dengan membagi data ke dalam trend set dan test set dengan perbandingan 80:20. Kemudian dilakukan evaluasi performa model menggunakan confusion matrix untuk memperoleh nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hasilnya,
penelitian menunjukkan bahwa kernel Gaussian RBF memberikan performa terbaik dengan akurasi pelatihan 84,97%, serta akurasi pengujian data baru mencapai 92,94%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan kernel polinomial 83,89% dan sigmoid 80,12%. Semua model masuk ke dalam kategori good classification dan tidak menunjukkan indikasi overfitting maupun underfitting. Fitur yang paling berkontribusi terhadap peningkatan performa model adalah kontras, dissimilarity, homogeneity, energy, dan correlation. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa algoritma support mixed vector machine dengan kernel Gaussian RBF merupakan pendekatan yang paling efektif dalam melakukan verifikasi kualitas gambar ulos Batak Toba. Hasil ini membuktikan bahwa penggunaan machine learning, khususnya SVM, mampu meningkatkan akurasi klasifikasi kualitas gambar dibandingkan metode sebelumnya, sehingga model yang dihasilkan dapat diintegrasikan secara optimal ke dalam aplikasi di Tenun untuk membedakan kualitas gambar ulos ke dalam kategori baik dan buruk. Ada paper selanjutnya, paper ke-7 dengan judul Klasifikasi Jenis Daun Jeruk Menggunakan Pengolahan Citra Diskriminasi Linear dan Algoritma Support Vector Machine. SVM digunakan sebagai algoritma untuk klasifikasi karena mampu menangani dan berdimensi tinggi, tahan terhadap overfitting, serta dapat memisahkan data dengan hyperplane terbaik. Dalam penelitian ini, data citra daun jeruk yang telah diekstrak fiturnya redup. Hasil dan kesimpulan, LDA menghasilkan akurasi 87,11%, SVM menghasilkan akurasi lebih tinggi yaitu 95,03%. Kesimpulannya, metode SVM lebih efektif dibandingkan LDA dalam klasifikasi jenis daun jeruk. Sistem ini berhasil membedakan daun jeruk purut dan daun jeruk Bali secara cukup akurat dan bisa jadi dasar pengembangan aplikasi mengenali daun berbasis citra digital. Selanjutnya ada paper ke-8 dengan judul Citra Sintetik untuk Klasifikasi Buah Menggunakan Algoritma Shift Descriptor, Back of Feature, dan Support Vector Machine. Algoritma yang dipakai SVM dipakai sebagai algoritma untuk klasifikasi fitur hasil ekstraksi dari Shift dan BOF dimasukkan ke SVM dengan pengujian sebagai kernel, linear, polinomial, dan sigmoid. Karena sigmoid terbukti memberikan hasil lebih paling baik, menunjukkan bahwa pemetaan nonlinear lebih efektif untuk dataset kecil hasil sintetik ini. Hasil dan kesimpulan, dataset 450 citra sintetik, apel, pisang, jeruk, ditambah 466 citra nyata. Akurasi tertinggi 65,45% dengan F1 score 58,45%. Pada sigmoid kernel SVM, jumlah cluster BOF sama dengan 9. Kernel ini dan polinomial menghasilkan akurasi lebih rendah. Kesimpulannya, citra sintetik dapat digunakan untuk melatih model klasifikasi buah, meskipun performanya masih relatif rendah. Penulis menyarankan pengembangan dengan dataset lebih besar dan variasi kelas agar kinerja bisa meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Richard Ardiasbani dengan NIM 23120042. Di sini saya akan melanjutkan paper yang ke-9 dengan judul Segmentasi Citra Daun Tomat untuk Klasifikasi Penyakit Tanaman Menggunakan Support Vector Machine atau SVM. Algoritma yang dipakai adalah SVM dengan kernel RBF digunakan untuk klasifikasi fitur total 28 banding 24 warna plus 4 tekstur. Terlebih dahulu distandarisasi model Dibor dengan parameter regulasi C sama dengan 10, gamma sama dengan scale, kemudian diuji kinerjanya menggunakan matriks konfusi, laporan klasifikasi, skor akurasi, serta validasi silang. Hasil dan kesimpulan, hasil pelatihan akurasi 96,97%, pengujian akurasi 93,75%, validasi silang rata-rata 91,87%, kurang lebih 1,11. Skor F1 tertinggi ada di kelas sehat dan jamur daun
sama dengan 0,95 kurang 0,98. Kesalahan klasifikasi utama terjadi antara kelas, busuk, daun, dan septoria karena gejala visualnya mirip. Kesimpulan, segmentasi berlapis berbasis HSV plus morfologi plus kontur plus bitwise masking terbukti meningkatkan konsistensi fitur sehingga mendukung performa SVM yang stabil dan akurat. Hasil ini lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya yang tidak mengoptimalkan segmentasi. Paper yang ke-10, klasifikasi jenis buah pisang berdasarkan citra warna dengan metode SVM. Algoritma yang dipakai adalah SVM, dipilih karena mampu mengklasifikasikan data linear maupun non-linear dengan baik. Digunakan pendekatan kernel dan optimasi hyperlink agar pemisahan dua kelas Ambon versus Ladyfinger optimal. Implementasi dilakukan menggunakan Python dan library scikit-learn, NumPy, OpenCV, dan Matplotlib. Hasil dan kesimpulan. Yang pertama hasil, dataset 1256 citra, 600 Ladyfinger, dan 656 Ambon. Dibagi 60% data latih dan 40% data uji. Hasil evaluasi confusion matrix, true positif sama dengan 0,82, false positif 0,18, false negatif sama dengan 0,02, true negatif sama dengan 0,98. Akurasi mencapai 89,86%. Kesimpulannya, kombinasi fitur warna, tekstur, dan bentuk diekstraksi lalu diproduksi dengan PCA, kemudian diklasifikasi dengan SVM, mampu membedakan dua varietas pisang dengan cukup akurat. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode warna lain untuk meningkatkan akurasi. Jurnal yang ke-11, identifikasi kematangan buah nanas menggunakan citra digital dengan metode KNN dan support vector machine atau SVM. Algoritma yang dipakai adalah SVM, bekerja dengan mencari hyperlink terbaik memisahkan kelas nanas matang dan belum matang dengan margin maksimal. Pada penelitian ini, hasil ekstraksi ciri warna digunakan sebagai input untuk membentuk model SVM. Selain SVM, algoritma pembanding yang digunakan adalah KNN dengan jarak Euclidean. Hasil dan kesimpulan yang pertama, hasil pengujian dengan confusion matrix dan 5-fold cross validation menunjukkan akurasi terbaik dengan skenario K1 sebesar 93% dengan rata-rata akurasi sistem sebesar 81,2%. Sensitivitas tertinggi 96%, spesifitas tertinggi 66%. Kesimpulannya, sistem berhasil mengidentifikasi kematangan nanas dengan cukup baik sehingga dapat membantu petani dan pemanen dan distributor agar lebih konsisten. Namun penelitian ini masih terbatas atau belum membedakan jenis nanas dan disarankan diperluas dengan metode lain atau dataset lebih beragam. Jurnal yang ke-12 dengan judul klasifikasi kualitas daun tembakau menggunakan LCM dan SVM. Algoritma yang dipakai adalah SVM, digunakan sebagai metode klasifikasi dengan prinsip hyperlink terbaik untuk memisahkan kelas daun tembakau layak dan tidak layak. Pendekatan yang dipakai adalah one against all dengan beberapa fungsi keputusan atau hyperplane berdasarkan fitur hasil ekstraksi GLCM.
Hasil dan kesimpulan, data uji menggunakan 30 citra dan layak dan tidak layak. Nilai akurasi klasifikasi diperoleh adalah 73,3%. Kesimpulannya, aplikasi berbasis GLCM dan SVM yang mengklasifikasikan mutu daun tembakau dengan cukup baik atau kategori layak dan tidak layak, meski akurasinya belum maksimal, metode ini berpotensi dikembangkan untuk membantu proses sortasi daun tembakau yang lebih konsisten. Itu saja review paper. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT kami dengan judul Deteksi Kualitas Buah Jeruk Menggunakan Citra Digital dan Super Vector Machine atau SVM. Latar belakang dari judul yang kami ambil, karena buah jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan tingkat konsumsi yang luas di masyarakat. Permintaan jeruk yang terus meningkat menjadikan kualitas buah sebagai faktor utama yang mempengaruhi daya saing di pasar. Selama ini, proses penentuan kualitas buah jeruk masih banyak dilakukan secara manual melalui pengamatan visual oleh tenaga manusia. Metode tersebut bersifat subjektif, memakan waktu dan seringkali menghasilkan ketidakkonsistenan dalam penilaian karena dipengaruhi oleh faktor kelelahan maupun perbedaan persepsi antara penilai. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan sistem deteksi kualitas yang lebih objektif, cepat, dan akurat. Rumusan masalah dan tujuan kami, bagaimana merancang sistem deteksi kualitas buah jeruk berbasis citra digital yang mampu melakukan analisis warna dan tekstur secara otomatis. Yang kedua, bagaimana teknik ekstraksi fitur warna dan tekstur dapat digunakan untuk membedakan antara buah jeruk yang layak konsumsi dan tidak layak konsumsi. Tujuannya, membantu konsumen dalam memilih buah jeruk yang segar dan berkualitas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penilaian visual manual yang seringkali keliru. Landasan teori kami, pengolahan citra digital adalah teknik untuk mengolah gambar dengan menggunakan komputer agar informasi visual yang terkandung di dalamnya dapat dianalisis dan dimanfaatkan. Menurut Gonzalez dan Watts 2018, pengolahan citra melibatkan beberapa tahap utama, yaitu akuisisi data, preprocessing, segmentasi, ekstraksi fitur, dan analisis atau interpretasi. Dalam konteks penelitian ini, pengolahan citra digunakan untuk mengidentifikasi kualitas buah jeruk melalui parameter warna dan tekstur. Super Vector Machine merupakan algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan cara mencari hyperplane optimal yang dapat memisahkan data ke dalam dua kelas atau lebih. Keunggulan SVM adalah kemampuannya menangani data non-linear melalui penggunaan fungsi kernel seperti radial basis function atau RBF. Dalam penelitian ini, SVM digunakan untuk mengklasifikasikan kualitas buah jeruk menjadi dua kategori, yaitu layak konsumsi dan tidak layak konsumsi, berdasarkan fitur warna dan tekstur yang diekstraksi dari citra digital. Metodologi penelitian kami, yang pertama, pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan citra buah jeruk. Yang kedua, pre-processing data. Yang ketiga, segmentasi objek. Yang keempat, ekstraksi fitur. Yang kelima, klasifikasi SVM. Dan yang keenam, pengujian dan evaluasi kinerja. Kerangka teori citra digital, buah jeruk difoto menggunakan kamera digital, kemudian direpresentasikan dalam bentuk pixel dengan ruang warna RGB atau HSV. Tahap selanjutnya ada pre-processing. Proses normalisasi ukuran, pengurangan noise, dan konversi ruang warna agar citra lebih seragam serta siap dianalisis. Ekstraksi fitur, mengambil ciri warna, mean, standar deviasi dari HSV, dan ciri tekstur, kontras, energi, homogeneity, correlation dari GLCM, dan menjadi penentu kualitas buah jeruk. Klasifikasinya, proses pengelompokan citra jeruk ke dalam dua kelas, layak konsumsi warna merata tekstur mulus, tidak layak konsumsi warna tidak merata terdapat bercak atau noda tekstur kasar. Super Vector Machine digunakan sebagai algoritma klasifikasi untuk membedakan data latih dan data uji berdasarkan fitur yang diekstraksi. Evaluasi kinerja menggunakan matriks akurasi, presisi, recall, F1 score, dan conversion matrix untuk menilai keberhasilan sistem dalam mendeteksi kualitas buah jeruk. Yang pertama ada input citra jeruk, yang kedua pre-processing, resize, normalisasi, noise, dan reduction. Yang ketiga ada ekstraksi fitur, warna HSV, tekstur GLCM, klasifikasi SVM, training, dan testing. Outputnya kualitas buah layak dikonsumsi dan tidak layak dikonsumsi.
Mungkin sekian PPT dari kami. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.